kesempatan kali ini aku bakal kasih kamu teka-teki logika lagi nih guys. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Jangan sampai skip videonya juga. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu jawaban video kemarin nih. Jadi jawabannya kamu bisa pindahkan satu batang korek api yang di sini jadi ke sini guys. Angka akan berubah menjadi 5 plus 3 sama dengan 8 tuh. Teka-teki pertama. Ada seorang wanita yang melapor ke kantor polisi. Dia melapor sebab ada kejadian penculikan guys. Wanita ini melapor bahwa temannya telah diculik sewaktu dia sedang jalan malam-malam di sekitar rumahnya guys. Dia keluar rumah karena ingin membeli obat nyamuk ke warung dulu. Setelah polisi menyelidiki kasus ini dan mencari temannya itu, ternyata semuanya nihil. Dan teman wanita itu tidak ketemu dan sudah dinyatakan hilang guys. 3 bulan setelah kejadian itu, ternyata ada sebuah kabar bahwa ada sebuah rumah kosong yang isinya adalah korban penculikan sewaktu 3 bulan sebelumnya. Polisi datang untuk memeriksa kejadian ini dan ada 3 wanita yang diduga korban dari penculikan itu. Tetapi polisi bersikeras bahwa ada salah satu orang di antara 3 korban ini yang diduga dalang dari penculikannya guys. Kalau kamu lihat-lihat, kira-kira polisi bisa curiga karena kenapa ya? Aku beri waktu 10 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum? Kenapa polisi bisa curiga? Hayo. Kalau kalian perhatikan, ada wanita yang memakai make up tuh. Masa iya orang sudah berbulan-bulan dikurung di sebuah rumah berdebu, make upnya masih nempel? Hahaha. Gimana? Kalian bener gak nih? Yuk semangat, masih ada teka-teki selanjutnya loh. Teka-teki kedua. Rina adalah seorang pemuda yang baru aja tamat SMA guys. Hari ini dia berencana ingin pergi ke kafe untuk menghadiri acara reunian teman SMP-nya guys. Saat sampai di kafe tersebut, di kafe itu Rina bertemu dengan Ricky dan juga Nizam. Ricky dan Nizam bercerita kejadian yang menimpa mereka sewaktu mereka berangkat ke kafe ini. Rina berkata, "Hai Nizam, Ricky, gimana kabar kalian? Kalian kesini naik apa?" Ricky berkata, "Hai Rina, aku baru aja sampai. Aku kesini menggunakan pesawat. 1 hari sebelum aku pergi ke sini terjadi gunung meletus yang letaknya tidak jauh dari bandara. Tetapi aku memutuskan untuk tetap berangkat ke sana menggunakan pesawat Rin. Dan aku baru tiba tepat saat kamu datang." Nizam berkata, "Hai Rina, aku pergi ke sini menggunakan mobil pribadi milik ayahku. Saat di perjalanan aku hampir saja ketilang. Aku baru pertama kali ke sini. Gak nyangka macet banget jalanannya. Beruntung banget bisa tepat waktu." Rina bersikeras bahwa di antara temannya ini ada satu cerita yang bohong guys. Kalau didengar dari masing-masing cerita Ricky dan Nizam, menurut kamu siapa nih yang pembohong? Aku kasih waktu 10 detik untuk kalian jawab ya. Jadi temannya yang berbohong adalah Ricky guys. Karena Ricky bercerita bahwa sebelum dia pergi ke sini, terjadi gunung meletus yang letaknya tidak jauh dari bandara. Tetapi dia memutuskan untuk tetap berangkat ke sini menggunakan pesawat. Lah, aneh banget ya. Masa iya ada gunung meletus tetapi tetap ada penerbangan pesawat? Gimana? Sebelumnya ada yang udah curiga sama Ricky belum? Teka-teki ketiga. Ibnu adalah seorang anak yang aktif di sekolah guys. Dia sedang baru aja pulang ke rumahnya. Dan saat dia pulang ke rumahnya, dia lupa menutup pintu guys. Dan langsung beranjak ke kamar tidurnya. Saat ibunya selesai masak di dapur dan pergi ke ruang TV, ibunya marah besar guys. Sebab vas bunga kesayangannya hancur dan pecah. Setelah melihat keadaan sekitar, ternyata ada sebuah jejak kaki anjing guys. Ibnu berkata bahwa sepertinya ada anjing yang masuk ke rumah ini karena tali di lehernya lepas guys. Setelah bertanya-tanya kepada tetangga sekitar, ternyata ada 3 orang tetangga yang masing-masing memiliki anjing tuh.
Yang pertama ada pasangan suami istri. Mereka berkata, kita baru aja mengajak anjing kita jalan-jalan ke taman dan aku tidak melepas anjingku. Yang kedua ada seorang pemuda guys. Dia berkata, anjingku selalu aku kurung di rumah karena aku kerja. Dan gak mungkin banget kalau dia bisa manjat gerbang rumahku yang tinggi itu. Dan yang terakhir ada seorang perempuan guys. Dia bilang, anjingku baru aja aku mandikan setelah kamu melapor bahwa vas bungamu pecah. Dan gak mungkin banget ya kalau bisa masuk ke rumahmu. Kalau kamu lihat-lihat nih, menurut kamu anjing siapa ya yang menghancurkan vas bunga mamanya? Aku beri waktu 10 detik dari sekarang. Jadi yang menghancurkan vas bunga adalah anjing si pemuda guys. Lihat aja tuh, di kantongnya ada tali untuk leher si anjing ya, yang sepertinya putus. Gimana, kamu bener gak nih? Wah, teliti banget ya kamu. Teka-teki keempat. Ada sebuah insiden kecelakaan beruntun di sebuah jalan tol guys. Pelakunya adalah Pak Anton dan istrinya. Pak Anton mengalami luka di bagian kaki sementara istrinya nggak kenapa-kenapa. Polisi datang untuk melihat kejadian sekitar dan ingin melihat kejelasan penyebab kecelakaan itu terjadi. Pak polisi berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bisa tolong jelaskan Pak Anton? Pak Anton berkata, pada jam 1 siang ada sebuah mobil yang menyalakan lampu tembak Pak. Saat itu juga saya kaget dan mata saya menjadi gelap. Itu membuat mobil saya menabrak pembatas tol Pak. Dan saya langsung tidak sadarkan diri. Istrinya berkata, tidak Pak, semua itu bohong. Saat ada lampu tembak dari arah berlawanan dan dia kaget, dia sama sekali tidak menginjak pedal rem Pak. Padahal sudah jelas-jelas di depan mobil kita ada mobil yang jaraknya tidak jauh. Polisi kebingungan mana pernyataan yang benar guys. Istrinya Pak Anton atau Pak Anton ya? Kalau dilihat dari situasi kejadiannya, menurut kamu siapakah yang berbohong? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Jadi yang berbohong adalah Pak Anton guys. Benar sekali kata istrinya, kalau semisal dia menginjak pedal rem, bakalan ada bekas gesekan bannya tuh. Gimana? Kamu bener nggak nih? Yuk kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Teka-teki kelima. Ada seorang teknisi hebat yang sedang membuat robot guys. Dia berencana untuk mengikuti kontes robot di kota. Setelah berhari-hari merakit robot impiannya, ternyata saat dia menyalakan robotnya, robot itu malah menyerang teknisinya guys. Dia mengeluarkan laser dari matanya secara berkali-kali. Karena panik, teknisi itu langsung berlari keluar ruangan laboratoriumnya guys. Tetapi si robot tetap mengejarnya. Ada beberapa barang yang ada di sekitar teknisi tersebut yang bisa dia gunakan untuk melawan robotnya ya. Kamu bisa pilih 2 benda untuk digunakan secara bersamaan ya guys. Di sini ada palu, topi, deodoran, korek api, lilin, sebuah baut, dan kain guys. Kamu bakalan gunain apa nih kalau kamu diserang oleh robot ciptaan kamu sendiri? Aku kasih waktu 10 detik untuk jawab ya. Kalian bisa menggunakan korek api dan deodoran guys. Tempelkan korek api dengan deodoran kamu, lalu arahkan ke robot itu. Nanti deodoran kamu bakalan menghembuskan api yang bisa membuat robot itu terbakar guys. Dan kamu bisa selamat. Gimana? Kamu udah tahu trik ini belum? Teka-teki keenam. Ada 2 dokter kembar di sebuah klinik guys. Para pasien bersikeras bahwa ada dokter gadungan atau dokter palsu di klinik tersebut. Menurut kamu yang mana nih yang dokter palsu? Aku kasih waktu 10 detik untuk jawab ya. Jawabannya coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah. Kalau
kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal ya? Coba kasih tahu aku di kolom komentar dong. Oh ya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out.